wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahzinu wa la tanzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Tak satupun manusia bisa lepas dari kesedihan, termasuk para nabi dan rasul. Semua orang hampir bisa dipastikan pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Yakub alaihissalam sedih dikarenakan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersedih tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya. Sehingga masa-masa itu disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Namun kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas dan melempahkan iman. Ini berbeda sikap dari sikap umatnya yang kadang tak memahami batas-batas kesedihan, terlalu dalam dan keundahan, sampai-sampai ada yang berubah sikap dan karakter secara signifikan. Biasanya yang mengalami keadaan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya, tetapi besar harapan dan angan-angannya, sehingga tatkala apa yang dicintainya hilang, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang menjerit-jerit, stres, depresi, bahkan putus asa hingga bunuh diri. Secara psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat dan menarik diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang yang beriman melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nusaibat menjelaskan, humud dunya bidun min qalbi wa humul akhirati binuril qalbi. Yang artinya, sedih karena urusan dunia maka hati menjadi gelap, dan sedih karena akhirat maka hati menjadi lebih terang. Kesedihan akan keterpurukan diri sendiri, harta, prestasi, pasangan bila tak disikapi dengan ikhtiar, syukur, sabar, qanaah dan tawakal hanya akan membuat hati menjadi gundah gulana, hati menjadi gelap dan bisa terjerembab dalam perbuatan maksiat. Namun sebaliknya, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi akan menjadikan hati semakin bening, bercahaya dan memancarkan pesona perilaku yang mulia. Ia sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seseorang yang sedih dan memikirkan akhirat akan mendorong dirinya untuk takziratul maut atau mengingat kematian. Ia akan menyempurnakan salat, memperbanyak puasa, memantapkan zikir dan memperbanyak sedekah, serta memperkaya doa apa saja. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan atau kesedihan mengungkap bahwa sebab-sebab bersedih itu antara lain, yang pertama karena jauh dari Allah, yang kedua karena dosa kemaksiatan, dan yang ketiga tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu bagaimanakah Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, janganlah sedih, Allah bersama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayadahu bijunudin lam tarauha waj'ala kalimatal ladzi kafara sufla. Yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentaranya, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan membersamai kita dalam suka maupun duka. Secara tauhid, kita harus mengesahkan Allah dan menyandarkan diri kepadanya. Jika kita menyertakan Allah dalam setiap helaan nafas dan seluruh aktivitas kita, maka secara psikologis kita akan terhindar dari setiap kesedihan yang mendera, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua adalah mempedomani Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Ayat ini memerintahkan Nabiullah Adam alaihissalam, istri dan keturunannya kelak agar turun ke bumi. Di bumi itu manusia akan diberikan Allah berbagai tugas dan kewajiban. Apabila tugas itu datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan ditimpa ketakutan dan dirundung kesedihan, sebab Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang patuh dalam amal kebaikan. Untuk itu, tadabburilah Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isinya serta mengamalkan perintahnya. Membaca Al-Quran dan memahami artinya akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan yang telah kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah mengikuti jejak Nabi atau ittiba'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussu 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadaku ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-A'raf ayat 35. Banyak risalah para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan pada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan yang dapat mengatasi kesedihan. Setidaknya ada dua amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni melazimkan diri untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hamin faraja." Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubdi wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu dari cengkraman utang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan pula merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang meskipun dia harus berhadapan dengan resiko maupun tantangan. Selanjutnya, seseorang yang istiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya dan juga memiliki pikiran positif dan tidak pernah kembali ke belakang meskipun dia dalam situasi yang betul-betul tertekan. Gaya perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tak terperikan. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratis sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي واتقوا الله قد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة